Selamat pagi semuanya, selamat siang, selamat malam. Terima kasih telah mengklik video ini dan semoga apa yang nanti akan saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, di pertemuan ini kita akan berbicara tentang pemasaran berbasis data dan periklanan online public relations, di mana semua kegiatan public relation itu diciptakan berdasarkan data dan fakta di publik. Ya, seorang public relations tidak boleh menciptakan sesuatu tanpa adanya data-data pendukung yang valid, sehingga apa yang nanti akan dia sampaikan, dia keluarkan, dia ciptakan, dia buat pesannya itu dapat berefek positif, ya, berefek positif, bukan hanya oleh positif oleh perusahaan untuk perusahaan, tapi positif juga untuk publik. Ya, public relations menyampaikan pesan untuk memberikan kesan positif dan efek yang positif, bukan untuk memberikan efek yang negatif. Ya, oleh karena itu harus berbasis data. Ya, oke. Dalam integrasi public relations dalam strategi pemasaran berbasis data, public relation harus bisa memahami data yang relevan yang menjadi salah satu bagian kunci untuk menciptakan tren industri dan menyesuaikan dengan perilaku konsumen. Ya, pemasaran yang dilakukan di public relations itu harus benar-benar berdasarkan data. Karena tujuannya adalah menciptakan citra merek yang kuat dan mengoptimalkan pemasaran itu. Ya, oleh karena itu, data itu sangat penting. Ya, dapat dari mana datanya? Kita bisa mendapatkan datanya dari media-media yang kita gunakan atau media-media eksternal di perusahaan. Ya, karena data-data dari media tersebut yang memiliki publik itu akan lebih mudah kita baca daripada kita mencari data secara liar. Ya, media yang harus kita kerjasama juga adalah media-media yang benar-benar bisa dipercaya datanya dan memiliki integritas dari data tersebut. Ya, karena apa? Karena data tersebut akan benar-benar membantu kita dalam menciptakan konten-konten PR, dalam menciptakan jembatan-jembatan pesan, dalam menciptakan berbagai macam hubungan baik dengan publik. Ya, public relations berperan dalam mengelola krisis dengan cepat dan efektif dalam era digital yang terkoneksi saat ini. Ya, nah, bagaimana jika public relations tidak memiliki data yang kuat, maka nanti dia tidak akan bisa mengelola krisis itu dengan baik. Cepat di sini adalah cepat menyelesaikan dengan data yang kuat sehingga krisis itu benar-benar selesai. Bukan hanya menjawab saja, tapi kita harus menyelesaikan krisis itu dengan baik. Bahkan krisis tersebut nanti akan menjadi bahan evaluasi selanjutnya. Makanya konsepnya adalah mengelola krisis. Ya, setelah itu, public relations juga dengan data itu bisa membantu membangun kepercayaan dan kredibilitas melalui manajemen hubungan dengan publik dan media. Ya, kenapa harus media sih? Gitu. Karena media itu sudah punya publik dan kita dapat lebih cepat mengukurnya. Dan biasanya mereka juga sudah punya ukuran untuk publik mereka. Pesan-pesan apa saja yang dibutuhkan oleh publik mereka, dan pesan negatif apa yang ada di publik mereka, pesan netral apa yang ada di publik mereka, pesan positif apa yang ada di publik mereka.
Dengan kita memiliki data dari media tersebut, kita akan lebih mudah menyusun strategi komunikasi untuk menyampaikan atau menciptakan pesan-pesan yang bisa diterima oleh publik. Itu akan lebih mudah. Oleh karena itu, hubungan dengan media itu sangat membantu kinerja public relations. Ya, kemudian public relations juga berkontribusi dalam konten yang relevan dan membantu dalam mengukur dampak dari upaya pemasaran secara menyeluruh. Ya, dengan adanya data-data tersebut, kita bisa mengambil data dari data yang kita dapatkan dari media. Setelah kita olah datanya, kita buat strateginya, kemudian kita buat kontennya. Nah, dari konten ini kita akan mendapatkan feedback. Nah, feedback inilah yang menjadi data utama kita atau data penting untuk menciptakan konten-konten selanjutnya, untuk mengevaluasi kinerja media, untuk mengevaluasi publiknya, untuk mengevaluasi perusahaan, untuk mengevaluasi kinerja kita sendiri sebagai seorang public relations. Ya, jadi data yang kita dapatkan dari data mereka semua itu bisa membuat kita lebih baik lagi ke depannya. Oleh karena itu, public relations mengawali semuanya dari data, mengakhiri dari data, dan memulai dari data. Karena tujuan kita adalah menciptakan reputasi yang berkelanjutan, bukan reputasi yang hanya seremonial saja. Kita membutuhkan reputasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan loyalitas publik terhadap perusahaan. Dalam konteks ini pemasaran. Loyalitas publik terhadap pemasaran akan sangat membantu kinerja perusahaan ke depan dan akan sangat membantu kinerja public relations karena publik yang loyal akan lebih mudah menerima pesan yang kita sampaikan. Dan yang kita harapkan efeknya adalah dia mengajak publik lain agar menjadi publik perusahaan. Ya, jelas sangat membantu dari segi pemasaran. Jadi kita tidak perlu lagi mengeluarkan dana yang sangat besar untuk pemasaran kalau kita benar-benar bisa menciptakan loyalitas publik dengan bantuan media dan konten public relations. Ya, oke. Konten salah satunya adalah iklan. Iklan dalam public relations harus memiliki elemen-elemen penting dalam strategi pemasaran untuk membangun citra positif dari merek tersebut. Ya, karena yang akan menjadi arahan utamanya adalah reputasi perusahaan di era digital. Ya, data memiliki peran krusial dalam periklanan, public relations online, membantu memahami audiens, mengukur dampak kampanye, dan merencanakan strategi komunikasi yang efektif ke depannya. Ya kan, data ini akan kita gunakan dalam berbagai macam hal. Ya, dari mulai bagaimana kita memahami publik, konsumen, audiens, produsen, media, dan lain sebagainya. Kemudian mengukur dampak katanya public relation melewat iklan yang kita miliki, yang kita buat, yang kita keluarkan. Ya, efek inilah atau dampak inilah yang nanti akan kita ukur untuk dapat kita merencanakan strategi komunikasi efektif ke depannya. Ya. Jadi strategi komunikasi yang kita buat itu efektif jika kita memiliki data untuk memperbaiki kesalahan kita di masa lalu, untuk mengurangi dampak negatif di masa lalu, dan meningkatkan citra positif yang sangat besar. Ya, kemudian ada target berbasis data. Dengan adanya data, kita bisa menentukan target. Target dalam menyampaikan pesan kepada audiens yang relevan. Kemudian kita bisa mengetahui berapa dana yang dibutuhkan karena kita sudah punya datanya. Kalau publik kita sekian, dana ini harus keluar sekian. Ya, begitu pun AdSense, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya gitu. Kita bisa mengukur berapa yang kita butuhkan. Oh, ternyata kita hanya butuhkan 500 ribu sekian dan lain sebagainya. Ya, data dapat mengoptimalkan anggaran
dan dapat meningkatkan efisiensi dari kampanye perikanan public relations yang kita lakukan. Jadi, kita memiliki ukuran penuh dan ukuran yang relevan untuk dapat mencapai efektivitas komunikasi yang kita lakukan. Ya, nah dengan ada data kita bisa membuat retargeting berbasis data yang memungkinkan perikanan untuk mengikuti jejak pengunjung situs web dan menjaga merek dalam pemikiran konsumen yang potensial dan dengan peluang konversi yang sangat baik, ya, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih telah mengklik video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Apa yang saya sampaikan ini adalah untuk contoh perkuliahan, tidak ada niat untuk menghina, menjatuhkan atau menjatuhkan orang tertentu. Ya, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.